Nah, pada proyek pertama ini kita membutuhkan aplikasi Arduino IDE. Apabila teman-teman tidak memiliki aplikasinya, maka kita dapat mendownloadnya secara gratis di internet dengan mengetikkan keyword misalnya free download Arduino IDE, kemudian enter, lalu akan muncul beberapa web yang menawarkan download IDE secara gratis. Nah, untuk saya sendiri dalam proyek ini menggunakan aplikasi Arduino IDE dari arduino.cc. Lalu pada website ini itu menyediakan instalasi sesuai dengan tipe OS-nya seperti Windows, Mac, Linux. Nah, dia juga terdapat dua tipe yang akan download, yang format ekstensinya itu .exe, atau kita juga dapat memilih melalui zip. Selain itu, Arduino IDE juga dapat di-download melalui Microsoft Store. Teman-teman tinggal buka Microsoft Store-nya, kemudian ketikkan keyword lagi, itu adalah Arduino. Nah, bagian atasnya itu ada Arduino IDE, kemudian pilih, lalu akan diarahkan ke halaman Arduino IDE. Nah, pada biasanya di bagian ini itu ada tulisan install. Teman-teman klik, kemudian proses instalasi akan berlangsung, dan setelah itu akan ada tulisan launch ini. Teman-teman tekan pilih, lalu akan mengarahkan untuk membuka ke aplikasi Arduino IDE yang sudah terinstall di laptop. Nah, seperti ini tampilan awalnya ketika kita membuka Arduino IDE. Tahap selanjutnya adalah menginstalasi board ESP8266 di aplikasi Arduino IDE dengan cara sebagai berikut ini. Dan sebelumnya juga teman-teman pastikan bahwa laptop atau komputer teman-teman itu terkoneksi dengan internet. Pilih file, lalu preference, kemudian pada bagian additional boards manager URL sini teman-teman insertkan link yang akan saya taruh di deskripsi box, lalu Ctrl V, oke, dan selanjutnya pilih tools, lalu board dan boards manager. Nah, di bawah ini ada proses downloading platform index yang kita di link yang kita insertkan sebelumnya pada pilihan preference-nya. Nah, di sini kita akan mencari ESP, board ESP. Nah, di sini ada pilihan ESP8266 by ESP8266 Community. Scroll ke bawah, ini ada pilihan tipe-tipenya, lalu kita latest version aja ya, lalu pilih install. Dan di sini ada proses instalasi tools-nya. Tunggu beberapa saat. Installation complete. Ada tulisan keterangan install, lalu close. Kemudian pada menu tools kita dapat mengganti pilihan boardnya itu ke ESP8266 boards. Nah, di sini adalah pilihan menunya, karena ESP8266 itu juga memiliki banyak variasinya, dan biasanya pada project kali ini itu saya memilih pilihan generic ESP8266 modul. Lalu bisa dilihat kembali kepada menu tools ini, yaitu kita dapat mengatur beberapa pilihan
berbeda kan tampilannya dengan board Arduino sebelumnya. Kristal frekuensinya berapa, debug levelnya, dan menu-menu lainnya seperti dilihat pada monitor. Setelah proses instalasi perangkat lunak selesai, kita aktifkan mode personal hotspot di ponsel yang nantinya jaringan dari ponsel akan terhubung ke jaringan di laptop dan modul ESP8266, di mana kita dapat melihat SSID dan passwordnya. Kemudian, kita buka aplikasi Arduino dengan list program OTA driver. Kemudian kita ubah konfigurasi nama SSID dan passwordnya sesuai dengan nama dan password tadi. Kemudian, pilih Tools, lalu kita ganti boardnya dari Arduino Uno ke ESP8266 dengan pilihan generik ESP8266 modul paling atas. Setelah itu, kembali lagi ke menu Tools dan pada pilihan port pilih COM3, yaitu pilihan serial port, kemudian pada kiri atas klik pilihan Upload dengan ikon tanda panah ke kanan. Maka, berlangsunglah proses compiling dan uploading program Arduino IDE ke board ESP8266. Untuk proses uploading ini memakan waktu yang cukup lama. Proses ini dapat dinyatakan berhasil setelah terdapat keterangan dan uploading pada tab bawahnya. Setelah proses uploading selesai, maka lepaskan kabel USB Type A-nya, kemudian dipasangkan ke charger ponsel atau juga ke perangkat power bank atau perangkat suplai daya lainnya seperti gambar berikut ini. Kemudian kita lakukan tahap berikutnya, yaitu upload program dari Arduino IDE ke ESP8266 melalui OTA atau over the air, di mana pemrograman melalui udara yang artinya tidak membutuhkan kabel. Di sini kita juga dapat mengatur SSID-nya dan password-nya kembali. Kemudian setelah itu kita pilih menu Tools dan kita atur portnya menjadi modul ESP8266. Selanjutnya kita lakukan penguploadan program dari Arduino IDE ke modul ESP8266. Nah, ini merupakan proses uploadingnya. Dan ini di mana program uploadingnya telah selesai dan kita dapat melihat hasilnya seperti berikut ini. Di sini dapat dilihat hasil dari program dimasukkan tadi. Lampu pada modul ESP8266 akan berkedap-kedip. Langkah pertama, kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kemudian, pada sisi bagian bawahnya, sudut sebelah kiri, kita klik menu Home. Dan kemudian akan muncul halaman VIO Home.
Selanjutnya pada pilihan Quick Access kita klik New Project. Di sana kita dapat mengisikan nama dan board yang akan kita kerjakan pada project kita. Di sini kami menamakan project kami yaitu uji coba program Blink ESP8266. Kemudian pada menu board kami pilih boardnya yaitu ESP8266. Kemudian klik Finish dan kita tunggu beberapa saat hingga project wizardnya akan terbentuk. Nah, ini merupakan lembar kerja dari project yang akan kami kerjakan. Di sini kita dapat menambahkan sintak serial monitor, di mana fungsi dari serial monitor ini akan menampilkan output dari project yang akan kita kerjakan nantinya. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan project dengan program Blink pada ESP8266. Di sini kita klik main CPP dan ketikkan sintaknya, kemudian kita akan compile program yang kita sudah ketik tadi. Ini merupakan progres dari compile programnya. Dan kita melakukan upload setelah program itu selesai dikompil, dan ini merupakan hasil dari uploading programnya. Terlihat dari LED-nya, LED dari ESP8266 itu berkedap-kedip. Pada project selanjutnya ini kita membutuhkan dua library, yaitu asynchronous TCP dan web servernya. Kita dapat mencari pada menu platform IO Home, lalu pilih library, kemudian kita ketikkan keywordnya yaitu ESP, lalu tekan enter, maka akan ada pilihan paling atas, itu adalah ESP asynchronous TCP. Klik pada bagian tersebut, kemudian pilih add to project. Nah, pada pilihan select a project, kita arahkan ke judul project yang kita buat sebelumnya. Lalu kemudian pilih tombol add. Ini akan memakan waktu lumayan lama hingga nanti ada keluar keterangan yaitu congrats yang berwarna hijau. Nah, seperti pada layar. Selanjutnya, kita akan mencari library berikutnya yaitu ESP Asynchronous Web Server. Letaknya itu di bawah dari library sebelumnya. Caranya sama, yaitu add to project, kemudian cari nama project yang kita tuju, kemudian pilih add. Nah, ada keterangan congrats, berarti project itu sudah memiliki library asynchronous tersebut. Nah, pada bagian platform IO ini dari project tersebut ada tambahan library, yaitu library asynchronous TCP dan library web server akan ditambahkan secara otomatis pada bagian platform IO ini. Selanjutnya, pada bagian SRC kita pilih main.cpp. Nah, di sini kita akan menuliskan program dari web server ESP-nya. Ini merupakan bagian indeks HTML, di mana ini akan di-load menjadi tampilan pada web browser seperti Google, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian pengaturan awal itu kita juga mengatur SID dan password sesuai dengan
SID dan password yang terhubung ke laptop. Nah, selanjutnya kita pilih build atau uploading dengan tombol atau ikon tanda panah. Pada proses ini juga memakan waktu yang cukup lama. Pada bagian indeks HTML tadi, teman-teman juga dapat merubahnya, diatur seperti menambahkan background warna, mengatur ukuran font, mengatur jenis font, dan lain sebagainya. Nah, setelah muncul kalimat kata sukses pada bagian bawah, itu menyatakan bahwa build kita berhasil. Selanjutnya, pilih serial monitor, dan di sini akan ditampilkan outputnya itu berupa alamat IP address dari jaringan yang terhubung ke ESP8266-nya. Teman-teman juga harus pastikan bahwa sebelum melakukan project ini, ESP8266 itu terhubung ke port USB di laptop kita. Kemudian copy alamat IP-nya dan masukkan ke browser, boleh Edge ataupun Mozilla atau Chrome. Kemudian Ctrl V di bagian pencariannya. Tekan enter. Nah, ini adalah tampilan dari web server kita. Terakhir sudah Video kali ini. semoga bermanfaat. Terima kasih.